Shalom saudara, selamat pagi. Kembali berjumpa dalam Renungan Harian edisi Sabtu 9 Mei 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memenuhi saudara. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang telah memelihara kehidupan kita hingga hari ini. Saat kita membuka hari yang baru, kita diingatkan bahwa kita tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang menjadi gembala yang setia. Melalui Mazmur 23 ayat 1-6, kita diajak untuk kembali percaya dan bersandar penuh kepada penyertaan-Nya. Mari siapkan hati untuk bersama-sama menyatu dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, gembala kami yang baik dan setia. Kami datang di hadapan-Mu dengan kerinduan untuk mendengarkan suara-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami setiap perkataan-Mu Tuhan, melalui firman-Mu dengan benar. Terangi setiap langkah hidup kami melalui kebenaran firman-Mu, dan mampukan kami untuk bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukannya. Roh Kudus menolong, menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang meneguhkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang setia. Itulah tema kita saat ini. Saudara, seekor domba kecil pernah tersesat dari kawanannya. Ia berjalan tanpa arah, merasa takut dan lelah. Tidak ada yang menuntunnya, tidak ada yang melindunginya. Hingga akhirnya sang gembala datang mencarinya, mengangkatnya dan membawanya kembali dengan penuh kasih. Domba itu tidak menemukan jalan pulang sendiri, tetapi diselamatkan oleh gembalanya yang setia. Mazmur ini menggambarkan hubungan yang sangat dekat antara Tuhan dan umat-Nya. Seperti gembala dengan domba. Seorang gembala bukan hanya memimpin, tetapi juga menjaga, memberi makan, dan melindungi. Ketika Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, ia sedang menyatakan kepercayaan penuh bahwa hidupnya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Yang menarik, pemazmur tidak berkata bahwa hidup akan selalu mudah. Ia tetap melewati lembah kekelaman. Namun perbedaannya terletak pada saat hal Tuhan menyertainya. Kehadiran Tuhan mengubah rasa takut menjadi ketenangan. Tongkat dan gadanya menjadi sumber penghiburan. Saudara, seringkali kita menginginkan hidup tanpa masalah. Namun firman ini mengingatkan bahwa yang kita butuhkan bukan jalan tanpa lembah, melainkan penyertaan Tuhan di dalam lembah itu. Tuhan tidak selalu menghindarkan kita dari kesulitan, tetapi Ia tidak pernah meninggalkan kita di dalamnya. Selain itu, Tuhan juga digambarkan sebagai tuan rumah yang menyediakan hidangan, bahkan di hadapan lawan.
ia berada di sekitar, di tengah tekanan sekalipun, Tuhan tetap sanggup memelihara dan memberkati. Saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita senantiasa mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Ia adalah gembala yang setia menuntun, menjaga, dan menyertai kita sepanjang hidup. Amin. Kita satu menaikkan syafaat kita. Ya Tuhan, gembala yang setia, kami bersyukur untuk keteduhan yang Engkau karuniakan bagi kami. Mengawali kehidupan kami telah disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun, Engkau tetap beserta kami. Kami berdoa untuk setiap pribadi lepas pribadi yang sedang mengalami pergumulan, yang merasa lelah, takut, dan kehilangan arah. Kiranya Tuhan merasakan apa yang mereka rasakan, dan bahkan Tuhan dituntun dan dihiburkan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga, diberkati dalam rumah tangga, diberkati dalam pekerjaan, diberkati dalam segala rencana-rencana, diberkati semua anak-anak, cucu-cucu, bahkan semua rumpun keluarga dimanapun berada. Kami berdoa Tuhan memberkati para pelayan-Mu Tuhan, kawan sekerjamu. Diberkatilah kami untuk terus bergandengan tangan, sehingga semuanya bisa berjalan berarak-arakan dalam pelayanan. Kami percaya bahwa Tuhan adalah pemimpin kami. Tuhan menuntun kami di jalan yang benar. Dan jadikanlah hidup kami alat kesaksian bagi kemuliaan-Mu. Senantiasa kami doakan persekutuan orang-orang percaya atau gereja di seluruh muka bumi. Tuhan berkati terus menjadi terang. Kami senantiasa pula mendoakan bangsa dan negara kami, daerah yang kami cintai. Kiranya damai sejahtera-Mu melingkupi setiap aspek kehidupan kami. Tuhan, segala hormat, pujian, dan syukur, serta kemuliaan kami haturkan di hadapan-Mu atas semua perjalanan hidup kami, ketika kami berada di dalam berbagai sukacita, pertambahan usia, keberhasilan-keberhasilan yang lain. Kemuliaan bagi-Mu tetap kami angkat. Dan tak lupa kami berdoa bagi anak-anak kami Tuhan yang berjuang di dalam pendidikan masing-masing, yang mempersiapkan diri untuk memasuki perguruan tinggi dalam kasih Tuhan, diberkati dalam perjuangan. Bagi yang sudah mendapatkan kepastian memasuki sebuah perguruan tinggi, maka buatlah mereka semakin mempersiapkan diri. Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami membawa doa syafaat ini. Terpujilah Dikau Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, melalui firman hari ini kita semakin yakin bahwa Tuhan adalah gembala yang setia. Ia tidak pernah lalai memelihara kita, tidak pernah terlambat menolong kita, dan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita melangkah menjalani hari ini dengan penuh iman dan pengharapan. Percaya bahwa kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita sepanjang hidup kita. Tuhan memberkati.